Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Para ayah, para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam membina rumah tangga kadang mengalami pasang surutnya, ya, naik turunnya, lika-likunya di dalam menjalani dari awal nikah, di tengah-tengah sampai bagaimana di ujungnya. Kadang cerah gitu ya, kadang ada badai gitu, yang akhirnya kapal rumah tangga ini seakan-akan terguncang hebat, nyaris terhempas karang. Maka pada kondisi yang memang memerlukan memerlukan sebuah tindakan dari seorang nahkoda di sini, kepala keluarga. Maka nahkoda, kepala keluarga ini tidak boleh diam manakala rumah tangga sedang tidak baik-baik saja. Keahlian memanage yaitu dipertaruhkan. Maka kepala keluarga sekuat tenaga harus bertarung melawan ketakutannya, ya, agar kapal rumah tangganya ini bisa bertahan, terus melaju, melanjutkan perjalanannya. Tujuannya agar semua penumpang selamat sampai ke surga. Ini nasihat untuk para suami, para ayah, agar bagaimana rumah tangga ini yang dibangun itu, ya, yang dijalani itu harus sampai kepada surga. Jadi bekal penting bagi seorang kepala keluarga adalah bersegera mengambil tindakan-tindakan manakala terjadi kegoncangan dalam rumah tangga. Ada ketegasan dan cermat mengambil langkah-langkah untuk penyelesaian ketika ada prahara. Maka penting sebuah ilmu, sebuah persiapan untuk menghadapi permasalahan. Inilah disebut manajemen konflik. Kita bukan berharap ada badai datang di kapal kita, bukan. Ilmu ini dipelajari sekiranya terjadi badai, terjadi prahara di rumah tangga, kita sudah punya ilmu manajemen bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan agar rumah tangga yang dibangun ini tidak karam, tidak terpecah. Ilmu ini hampir tidak lepas dari satu surat, yaitu surat An-Nisa.
Kita mulai dari surat An-Nisa ayat 59. Ini ayat secara umum untuk penyelesaian permasalahan ya rumah tangga dan ataupun konflik-konflik yang lain. Nah, ini secara umum ya. Nanti kita turunkan yang secara spesifik. Ini secara umumnya kita sampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya. Dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, ya, berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia perbedaan pendapat itu kepada Allah, kepada Al-Quran dan Rasul, kepada sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman, di sini ya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, hari akhir, maka ketika ada permasalahan perbedaan pendapat itu kembalikan coba di Al-Qur'annya mana, hadisnya mana, tunduk di situ. Jika beriman, jika nggak beriman, kadang nggak mau itu ya, ngeles itu, walaupun pakai dalil sudah nggak mempan aja. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kenapa pakai ayat ini? Kadang-kadang karena ego, karena menurut pendapat pikirannya sendiri seakan-akan benar. Kalau tidak dipandu dengan ilmu, maka dia menggunakan menurutku begini ini yang paling tepat. Padahal kalau dikoreksi dengan ilmu, dikoreksi dengan Al-Quran, dikoreksi dengan hadis, keliru. Karena kadang nafsu ini mendahulu, ya, makanya ini pertimbangannya jika beriman maka ayo, ya. Ada kejadian-kejadian yang sekarang menerpa beberapa rumah tangga itu ya sebenarnya sebagian yang karena ego, karena nafsu yang lebih didahulukan. Kalau mengembalikan kepada Al-Quran dan hadis, mana cara berjalannya seperti apa rumah tangga, tentu akan lebih baik-baik saja. Walaupun sudah ngaji, kadang-kadang masih begitu ya, karena imannya belum masuk gitu. Maka ketika ngaji ini benar-benar menundukkan ego, menundukkan nafsu, agar ketika ada terjadi persoalan kita, oh ini ternyata ya dapat ilmu begini, udah mungkin gengsi kita inilah gitu ya. Memang itulah setan ngepas-ngipasin. Ini sisi manajemen umum tentang menghadapi konflik dalam rumah tangga, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kalau sama-sama nggak tahu, sama-sama belum ngaji, ini yang benar mana? Nah, ada ayat berikutnya nih. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ayyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Surat An-Nisa 35. Kalau nanti surat An-Nisa 59. Ya. Jika khawatir terjadi perselisihan, jika khawatir terjadi persengketaan, maka kumpul dua keluarga ini, salah satunya ada orang hakim, orang yang punya hikmah, orang yang punya ilmu, tidak hanya mewakili sebenarnya.
Orang yang punya ilmu ya, hakim yang punya hikmah ya, yang punya ilmu betul dan ini bijaksana. Ya ini juga bijaksana. Namanya Luqman Al-Hakim karena punya hikmah, ya, bijaksana istilah gitu ya. Tidak hanya sekedar ilmu ini gitu ya. Kirimkan pihak mempelai ya, pihak laki-laki, pihak perempuan, pihak suami, pihak istri, kirimkan. Jika niatnya untuk perbaikan, insya Allah Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sedikit cerita ya, saya pernah dimintai satu orang gitu ya, datang gitu ya, datang menceritakan kejelekan sana gitu, sampai akhirnya memang akan ada terjadi pertemuan antara keluarga A sama keluarga B. Keluarga A yang datang ke tempat saya itu, Ustaz bisa nggak mewakili kami gitu, untuk datang ke ya bersama kami ya, nggak hanya mewakili karena saya ikut bersama keluarganya gitu. Endingnya apa? Endingnya kami pengen cerai. Lah, kalau pengen cerai gak usah ngundang saya lah. Gitu. Nah, kadang-kadang mohon maaf ya, kadang-kadang saya itu diperalat begitu gitu ya. Kalau memang niatnya untuk perbaikan ya memang bisa diurai lah. Tapi kalau sudah putus mau pengen cerai aja lah ngapain gitu. Harmonikar hadir, saya berusaha hadir walaupun saya beberapa kali ini memang boleh cerai yang seperti ini gitu ya. Tapi nyaris kita pertahankan dulu. Itu memang masih bisa memungkinkan terus itu ya. Yang pernah saya sarankan cerai itu yang LGBT gitu kan, misalnya pasangannya LGBT, kalau misalnya zina nggak tobat-tobat misalnya gitu. Tapi kalau memang masih bisa diurai, janganlah gitu, memperalat hakim, memperalat ustadz gitu. Ya mewakili supaya akhirnya cerai juga gitulah. Begitu gitu ya. Saya akhirnya nggak berkenan gitu, karena jika kedua hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan ini saya Allah beri taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi ketika permasalahan prahara rumah tangga itu datang, maka setiap kita baik suami maupun istri harus memiliki kesadaran penuh mengembalikan semua solusinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Merujuk semua permasalahan yang terjadi kepada Al-Qur'an. Tidak membawa ke ego masing-masing. Lah ini masalahnya kenapa terjadi masalah? Karena sebenarnya masing-masing itu ego. Tapi ego ini harus ditundukkan dengan apa? Al-Qur'an, hadis, bagaimana surat An-Nisa 59 tadi. Jadi semua pihak mengikhlaskan ridho kepada ketentuan Allah dan Rasulnya. Sekali lagi kami juga takut ketika mengambil keputusan jika ini menyalahi Allah dan Rasul, takut sekali. Jadi jangan kami itu diperalat, dibawa gitu ya, sesuai karepe egonya gitu. Sampaikan aja data gitu. Ya, sampaikan data gitu. Insya Allah gitu. Kalau masing-masing juga punya kesadaran penuh seperti itu tanpa harus ada mediator, ya insya Allah juga selesai. Misalnya nggak selesai, kalau memang benar-benar minta mediator, ya benar-benar untuk adil untuk menilai. Kalau memang harus keliru ya keliru, jangan terus minta dibelain terus itu. Walaupun deketin saya gitu, saya kan nggak akan bilang ini benar terus, karena saya takut kalau milain sesuatu yang keliru misalnya gitu. Dan semua ustadz akan begitu, nggak berani gitu istilahnya. Jadi langkah pertama akan mengembalikan kepada Al-Quran, hadis. Seperti itu. Langkah yang kedua adalah sebagaimana disebutkan dalam ayat An-Nisa 35 ini. Jika dikhawatirkan akan ada perselisihan, persengketaan antara suami istri, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar mereka mengambil seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan, dengan niat ikhlas untuk melakukan perbaikan. Memang kadang-kadang ada yang tidak baik, tapi itu diperbaiki. Sesuatu yang kurang bagus diperbaiki dulu, jangan langsung dibuang dulu gitu.
dengan niat ikhlas, benar-benar ini niatnya kuat, lurus betul untuk melakukan perbaikan, bukan malah digiring nanti tetap hasil cara ya tato. Bukan begitu. Ini adalah sebuah jalan keluar yang Allah tetapkan ketika rumah tangga dihadapkan pada sebuah permasalahan. Dan hari ini banyak yang tidak mengerti tentang langkah-langkah solusi dari Allah ini. Karena sebenarnya ini kan surat ya keempat, harusnya sering dibaca ya. Cuman mungkin bacanya ya nggak sampai ke arti dan sebagainya, atau mungkin didalemin gitu ya. Padahal ini sebuah solusi. Karena kenapa ada begini? Karena kemungkinan rumah tangga ya ada ujian-ujiannya gitu. Sehingga tetap dikasih caranya. Sebenarnya ada yang menarik ya. Ini pernah saya sampaikan di awal-awal pertemuan ya beberapa tahun yang lalu di sini. Itu kan di surat An-Nisa ayat 35. Sebenarnya ada satu ayat sebelumnya yaitu 34 tentang fikih kehidupan suami istri, itu ayat 34. Kaidah yang harus diletakkan lebih dahulu secara tepat. Memang ini 34 kan sebelum 35 ya. 35 seperti itu, harusnya 34-nya apa sih? Minta ulas lagi sedikit ya. Ya. Kalau peran suami istri, kewajiban suami istri, fitrahnya suami istri di dalam rumah tangga ini berjalan dengan baik, tidak ada overlapping, tidak tumpang tindih, insya Allah jadi tidak terjadi persoalan-persoalan sebenarnya. Tapi ini tak ulas lagi, barangkali dulu nggak sempat kerekam juga gitu ya, dulu tidak semua hadir, ini tak ulas lagi sedikit sih. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun wa in adnakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ini sudah diletakkan oleh Allah ini, bukan oleh siapapun, bukan oleh suami ini, tapi Allah, bahwa laki-laki itu pemimpin. Nanti kita bahas sedikit qawamah itu apa. Qawam, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Qawamnya itu seperti apa? Karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian wanita. Kelebihannya apa? Yang pernah kita bahas dulu, punya kelebihan akal, punya kelebihan keberanian, misalnya gitu ya. Akalnya lebih dominan, punya keberanian juga, misalnya ya, berani ngambil keputusan, berani konflik, gitu, dan sebagainya, gitu ya. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, selain punya kelebihan akal, punya keberanian, punya kekuatan, ya, ini kelebihan laki-laki. Kelebihan itu. Kemudian yang kedua, ya, laki-laki memberikan nafkah. Sebab itu maka wanita yang solihah ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Dan wanita-wanita yang kamu khawatiri nuzuz atau apa ya, perilaku kurang bagusnya itu ya, nuzuz, tidak mentaati dan sebagainya, maka nasihatilah mereka. Dinasihati gitu ya. Ini perintah sebagai seorang qawam, menasehatin dulu itu, nggak main pukul, nggak KDRT, nggak termasuk fisik, psikis maupun verbal, nggak dilakukan gitu. Nasihati mereka.
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Pisah ranjang. Itu tahapannya berikutnya ya. Nasihati, kalau enggak pisah ranjang. Dan pukullah mereka. Kalau enggak sampai lagi boleh dipukul. Pukul yang mana? Pukul yang tidak sampai di muka dan sebagainya ini, dan pukulannya juga tidak yang sakit tapi untuk pendidikan. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Ini surat An-Nisa 34-nya. Jadi ketika kita punya gelar apapun, punya kedudukan apapun, kalau ada permasalahan dikembalikan kepada Al-Quran, hadis, sunnah Nabi, insya Allah permasalahan yang menimpa akan lebih mudah untuk diselesaikan. Posisi laki-laki sebagai seorang qawam, seorang pemimpin dalam rumah tangga ini penting sekali untuk menjaga rumah tangga ini baik-baik saja. Dan namun sayangnya ini para suami, para ayah, hari ini sebagian malah persoalan rumah tangga datanya dari suami, datanya dari ayah. Padahal ayat ini itu jika perempuan-perempuan melakukan uzus maka nasihati, kan banyak kan ayat ini itu menasihati nek berbuat kelirunya itu istri, suami berbuat baiklah tetap seperti ini. Hari ini sebagian itu kadang-kadang juga ayah atau suami yang menjadikan rumah tangga nggak baik-baik saja, sebagian istri malah ngaji dan sebagainya gitu. Maka ini para ayah ngaji tentang parenting itu lebih daripada wanita, daripada istri, karena itu tanggung jawab ayah untuk ngajarin nanti. Ayat ini mengisyaratkan ya 34 itu jika istrinya yang berbuat keliru. Nah, memang sebagian hari ini kami didatangin orang untuk curhat dan konsultasi, malah yang awal-awal berbuat keliru adalah justru suaminya gitu. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya ini, kata qawam, pemimpin, pembesar, hakim, dan pendidik. Pemimpin bagi istri dan rumah tangganya, tanpanya semua berjalan tanpa arah yang jelas. Nggak ada pemimpin, gimana mau mengarahkan bagaimana? Jadi kalau fungsi qawam ini nggak ada, ini rumah tangga mau kemana nggak jelas, nggak ada arah. Pembesar atau yang dianggap paling besar, yang paling tua, dituakan, dihormati, maka kalau ini tidak berjalan, maka tidak ada tempat yang untuk apa sih ya, untuk tempat bahasanya untuk mengadu curhat, bahasanya ya yang disegani gitu ya. Hakim dalam rumah tangga gimana? Kalau tanpa peran hakim ini sebagai seorang laki-laki, maka permasalahan tidak pernah ada solusi. Rumah tangga nggak ada keputusan. Gimana nih mas? Gimana ya? Fungsi qawamah harus mengambil keputusan. Ya terserah ibu aja, nggak boleh begini, nggak boleh. Minta masukan, ya, tapi tidak boleh. Ya terserah ibu, ya terserah om, enggak. Ini kalau ini sudah mulai hilang, wah bahaya ini. Pendidik, tanpanya istri yang bengkok tetap tidak bisa kembali lurus. Harus dididik istri itu. Maka harus ada ngobrol-ngobrol sambil makan, atau memang dibikin taklim di rumah. Itu tanggung jawab suami berat ini, para ayah, para suami. Ya, nggak hanya nari nafkah tok yang tadi ya, nafkah memang ada. Nah di sini tuh qawamah ini tuh begini nih. Jadi suami ini, para ayah harus menyadari posisi penting ya qawam tadi seperti itu. Dan seorang istri setinggi apapun pendidikan, sudah ngaji duluan, udah hijrah duluan, ya misalnya gitu ya, maka dia harus meletakkan dirinya sebagai seorang istri yang siap dipimpin.
yang dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala justru malah melebihkan suaminya atas dirinya, apapun itu, apalagi udah ngaji. Mendengarkan perintah suami selama tidak mengajak untuk bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak tumpang tindih, suaminya enggak berani ngambil keputusan, istrinya ngambil keputusan yang dominan. Wah, ini sudah tidak baik-baik saja. Ya. Hilangnya fungsi qawamah hari ini yang menyebabkan kegoncangan dasar dalam rumah tangga. Jadi justru sebagian sumber dari suami nih. Tidak jelas siapa pemimpin, tidak ada tempat kembali, tidak ada hakim mengambil keputusan, tidak ada pendidik. Wah. Kalau qawamah ini sudah hilang dari seorang suami, maka gimana rumah tangga akan berjalan dengan nyaman? Enggak. Ya, jadi ayat ini mewajibkan seorang suami untuk mempertahankan posisi qawamahnya. Posisi ini harus diusahakan oleh setiap laki-laki sebagai kepala keluarga. Harus diletakkan oleh istri dalam hatinya yang paling jujur bahwa itu adalah suamiku yang menaikkan. Jadi menjadi pemimpin itu bukan maunya laki-laki, tapi Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak boleh menyalahi ayat ini. Dan suami harus benar-benar mengupayakan agar dia menjadi pemimpin, qawam yang mendidik, yang jadi hakim, yang pembesar dan sebagainya. Jika hari ini qawamah suami itu menjauh dari istri, maka artinya telah mendekat kegoncangan rumah tangga. Qawamah menjauh dari seorang suami, maka kegoncangan, maka masalah rumah tangga semakin dekat. Masalah rumah tangga semakin banyak manakala fungsi qawamah tidak berjalan. Ini qawamah. Ini para ayah ini di manajemen ini, dipahami dulu, diamalkan ini, insya Allah rumah tangga baik-baik saja. Ini menjadi pencegahan supaya tidak terjadi prahara, tidak terjadi konflik. Artinya begitu. Kalau ini dilakukan tidak terjadi konflik. Nah, bagaimana para istri? Fasolehatu qanitatun, wanita yang solehah, yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri mereka ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Jadi ayat 34 ini sesungguhnya seperti sebuah teguran agar ayat 35 tidak terjadi. Kalau suami istri memahami fungsinya masing-masing, suami qawamah yang punya kelebihan dan memberi nafkah, istri maka menjadi solihah, taat kepada Allah, taat kepada suami, memelihara kehormatannya. Insya Allah, jika seperti itu maka konflik tidak terjadi, insya Allah. Kalaupun terjadi dan solusi ayat 34 tidak ada hasilnya, dinasihatin, dipisah ranjang misalnya, ya belum berhasil nih, di mana suami tidak sanggup menyelesaikannya, maka ayat 35 jadi jalan. Urutannya begitu kan? Dinasihati, pisah ranjang, pukul, kemudian kok nggak mempan lagi, ayo nyari hakim, pihak laki-laki pihak perempuan. Ayat 35 harus ditempuh. Hari ini belum nasihatin, langsung mungkin main tangan.
belum pisah ranjang udah pukul gitu kan, nggak urut begitu dah, nggak lah memahami itu. Jadi ketika ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini diterapkan dalam kehidupan rumah tangga, insya Allah pada saat badai melanda dalam kehidupan rumah tangga semua akan dapat diselesaikan, minimal diminimalisir, dicarikan jalan keluarnya sebagaimana rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan sedikit cerita tentang kehidupan rumah tangga Rasulullah yang hari ini menjadi sebuah pelajaran. Itu keluarga Nabi loh gitu. Itu keluarga Nabi. Jadi kemarin sore datang seseorang yang curhat tentang istrinya kali. Ini versi suami ya. Tentang istrinya begini-begini itu. Tak sampaikan loh, Rok. Besok nih saya bahas tentang manajemen konflik itu. Bagaimana Rasul memanage istri yang berbuat yang kurang baik. Ya, itu istri Ummul Mukminin loh. Apa istrimu enggak? Ya. Jadi rumah tangga Rasulullah ya hampir kayak dalam artian rumah tangga manusia gitu ya, rumah tangga manusia gitu ya. Yang ada kehidupan riak-riak gelombangnya, yang itu jadi pelajaran bagi kita hari ini gitu. Ya, kehidupan rumah tangga Nabi pun tidak lepas dari masalah problematika keluarga ya, manusiawi itu, dan itu untuk jadikan contoh. Ada hadis An-Nu'man bin Bashir menuturkan kisah Abu Bakar datang minta izin untuk bisa menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mendengar Aisyah sedang bersuara tinggi di hadapan Rasulullah SAW. Rasul pun mengizinkan Abu Bakar masuk. Anaknya bersuara nadanya agak tinggi di hadapan Nabi. Abu Bakar sambil menarik Aisyah, hai anaknya Ummu Ruman, ini anaknya Dewi kan? Apakah kamu mengangkat suaramu di hadapan Rasulullah SAW? Kan nggak boleh mengangkat suara di depan Nabi. Rasulullah SAW menghalangi berarti kayak ngelerai gitu istilahnya ya, supaya nggak terjadi kekerasan. Jadi akhirnya dihalangi antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar pun keluar dan Nabi berkata pada Aisyah untuk meredamnya, bukankah tadi kamu saksikan aku menghalangimu dari laki-laki tadi, dibantu supaya tidak dipukul misalnya gitu ya. Kemudian Abu Bakar datang lagi dan minta izin untuk menemui Nabi SAW. Ternyata Nabi SAW sedang bercanda dan tertawa dengan Aisyah. Tadinya sedang ada konflik sampai suaranya tinggi. Ketika datang lagi ternyata sudah. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, sertakan aku dalam perdamaian kalian berdua sebagaimana kalian berdua sertakan aku dalam perang. Gimana sih ya Rasulullah, kok bisa cepat damai? Bahasanya kan gitulah. Ini hadis riwayat Ahmad. Begitulah contoh keamanan Nabi di hadapan istrinya, tampil sebagai seorang suami yang lapang hati, lapang dada. Bahkan saat istrinya bersuara tinggi di hadapan Rasulullah SAW. Nah, kemarin saya sampaikan ke salah satu yang datang ke tempat kami itu, sabar. Kamu sabar ini, melewati ini, kamu bangsa dapat banyak keajaiban insya Allah. Tak nasihatin banyak lah intinya gitu ya. Tadinya sempat mau tidak jadi, ini paling saya solusinya tahu nih, saya suruh sabar misalnya gitu. Terus apa kamu dapat inspirasi? Enggak, tetap dapat Ustaz itu. Tak sampaikan. Capeknya hari ini harus kita lewati untuk mendapatkan sesuatu yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Sabarin istrimu. Sabarin itu, jangan pernah berpikir nih kalau saya orang tua saya nggak ada, saya masih bisa bertahan nggak sama istri saya yang begini, ada menyakiti misalnya gitu. Oh nggak begitu cara berpikirnya. Saya sampaikan, ente benci sama, saya ada bencinya sama istri.
Kalau benci istrimu kira-kira diridhoi sama Allah enggak? Coba putus rantainya, kamu ridhoi, kamu maafkan istrimu diridhoi sama Allah, berkah itu keluargamu gitu. Rezekimu nanti tambah lancar insya Allah. Maafkan gitu. Berbuat baik pada istri bukan karena istrimu baik, tapi karena perintah berbuat baik kepada istri dalam surah An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli mereka dengan cara ma'ruf. Perintah itu datang dari Allah bukan karena istrimu baik. Demikian juga para istri ya, mentaati suami bukan karena suaminya baik, tapi perintah mentaati suami karena perintah dari Allah SWT. Kalau masing-masing mengedepankan itu, tidak mengedepankan ego, walaupun saya sakit hati banget, ya itu karena ego yang kamu masukkan istilah gitu. Tapi kan perintah ini tundukkan dengan Al-Quran gitu, melakukan ya berbuat baik pada istri bukan karena istrinya karena manut sama kamu dan sebagainya, lagi tidak baik-baik saja, tetap kita berlaku baik sama dia untuk dapatkan pahala dari Allah SWT. Akhir pulang menjelang maghrib, ya berarti harus sabar ya, panjang ya gitu. Iya. Ya. Tidak yang kurang baik itu terus buang, ditinggal, enggak begitu enggak. Karena begitulah contoh Nabi ya. Hatinya lapang. Saat istrinya bersuara tinggi tetap lapang, menenangkan dan mencoba meraih hati istrinya, bahkan menghalangi dari apapun yang akan membuat keadaan semakin memburuk. Dalam kesempatan lain permasalahan antara Rasulullah SAW dan Aisyah kembali terjadi. Nah, ini kisah lagi ya. Rasulullah SAW menerapkan perintah ayat yang di atas tadi diselesaikan sendiri, ini diterapkan. Kisahnya dari Ibnu Asakir dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa telah terjadi cekcok ya, telah terjadi perselisihan antara Aisyah dan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, siapa yang kamu setujui untuk menyelesaikan antara aku dan kamu? Jadi butuh hakimnya istilahnya. Apakah kamu setuju Umar bin Khattab? Aisyah, tidak. Umar sedikit tegas keras. Rasulullah SAW berkata, apakah kamu setuju ayahmu untuk menyelesaikan antara kita? Aisyah, ya. Ini loh ya, ini Nabi itu Masya Allah ya, di atasnya Abu Bakar kan, tapi menerapkan ayat butuh hakimnya itu. Nah ini jadi contoh hari ini kan kadang-kadang nggak pakai itu gitu ya, butuh hakimnya langsung ke pengacara, udah proses untuk cerai itu. Oke ya, Rasul meminta Abu Bakar datang dan Rasul menjelaskan bahwa dia begini dan begitu. Apa yang terjadi? Aisyah, takutlah kepada Allah, ceritakan dengan jujur. Ini wanita ini. Abu Bakar mengangkat tangannya menampar Aisyah, menampar ini dan berkata, kamu hai anak Ruman, kamu bisa berkata jujur demikian juga ayahmu. Kamu merasa kamu jujur, ayahmu juga jujur, sementara Rasulullah tidak bisa. Ya berarti sampai begitu sih. Berkatalah yang jujur gitu. Seakan-akan Rasulullah kan nggak berkata jujur. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, kami tidak memanggilmu untuk melakukan ini, untuk tidak marah-marah, untuk tidak mukul gitu. Abu Bakar berdiri mengambil pelepah kurma dalam rumah dan tidak memukul saya dengannya. Memukul saya ini Aisyah yang cerita, berarti mau memukul Aisyah lagi. Nggak mungkin berani mukul Nabi kan. Jadi sudah mengambil pelepah kurma, memukul Aisyah gitu. Aku pun lari dan menempel di Rasulullah, lari di belakang Nabi, berlindung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW berkata, aku bersumpah agar kamu keluar. Rasulullah ngusir Abu Bakar, karena kami tidak memanggilmu untuk melakukan ini, bukan jadi hakim, padahal seorang Abu Bakar. Ya, pun kadang-kadang ya karena ini tetap mendahulukan Nabi karena cintanya kepada Nabi gitu ya. Ketika Abu Bakar keluar, Aisyah menjauh dari Rasulullah. Ya, ketika yang memukul itu keluar, Aisyah mulai ingat lagi tuh lagi bermasalah sama Nabi, menjauh. Kemudian Rasulullah SAW mendekatlah, tapi Aisyah menolak. Rasulullah SAW tersenyum dan berkata, kamu tadi begitu menempel di punggungku,
kan ya, diingetin lagi tuh kamu berlindung sama aku, kamu ya apa ya, minta perlindunganku tadi begitu kan. Dalam riwayat lain peristiwa yang hampir sama terjadi juga begitu ya. Jadi ada beberapa dengan Rasulullah dengan istri yang lain dan sebagainya. Artinya Rasulullah tetap memaafkan, lapang dan sebagainya gitu ya. Sini mendekat sini dimaafkan gitu. Ini para ayah gitu. Kalau istrinya berbuat kurang baik, maafkan istrinya gitu. Kita itu siapa? Bukan nabi-nabi itu memaafkan. Itu kan nabi ustadz. Ya itu jadi contoh gitu ya. Seperti itu ya. Kita tidak pernah berharap badai datang menerpa keluarga kita. Tapi kita itu terjadi, setidaknya kita tahu ada Allah dan Rasul untuk tempat kembali. Sekali lagi ini ya, hari ini sebagai rumah tangga mungkin nggak melalui tahap nasihati, nggak melalui tahap saranja, nggak melalui tahap mukul yang untuk pendidikan, ya, langsung ke pengadilan agama gitu. Tidak mengambil hakim dan sebagainya. Hari ini begitu. Ego gitu. Ini ada satu kisah yang mau saya sampaikan lagi di luar kisah nyata Nabi tadi. Ini pelajaran ya. Seorang ibu sebut saja namanya Bu apa gitu ya. Biasanya nama yang tidak disamarkan itu Mawar gitu. Bu Mawar menceritakan kepada ibu lain, Ibu Melati ya. Tetangganya yang dianggap bisa dipercayai tentang anak perempuannya yang bertengkar hebat dengan suaminya. Ini ibu belain anak, wajar lah ya dari sisi manusiawinya gitu. Dia cerita kepada orang lain, ya anakku tukaran karo bojone. Ya. Pantas saya lihat kok sering ada di sini, kata Bu Melati. Kok anak jenengan di sini terus itu? Ya ini lagi bertengkar sama suaminya. Jadi akhirnya kan ikut ibunya lagi. Ya sudah lama anak saya bertengkar dengan suaminya. Jawab Bu Mawar. Kemudian Bu Mawar mulai menceritakan versi dirinya tentang kisruh rumah tangga yang sudah terjadi, mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga. Bu Mawar ini mulai menyebut-nyebut jasa anaknya, tentunya kebaikan-kebaikan anaknya dalam rumah tangga. Kemudian Bu Melati mencoba untuk memberikan solusi sesuai dengan Islam. Begini Bu, kalau memang sudah tidak bisa diselesaikan sendiri antara suami istri, Islam memerintahkan agar kumpul keluarga kedua belah pihak. Oh sudah Bu, langsung disela. Sudah Bu, dengan semangat ya. Terus hasilnya bagaimana Bu? Tanpa Bu Melati kan, tanya Bu Melati, nanya, penasaran kan, hasilnya gimana? Anak saya diusir. Ya saya terimalah, wong itu anak saya. Bu Mawar ternyata tambah sewa tuh. Lah kok malah diusir? Pembicaraannya isinya apa? Bu Melati kan menyusul pertanyaan, loh kok malah diusir itu? Mereka di forum itu terus menyalahkan anak saya, membela anaknya sendiri. Ya kami pun balas membela anak kami, jelas Bu Mawar. Dari dialog ini jelas bahwa dialog yang terjadi tak berujung pada semangat mencari kebaikan, tidak semangat islah memperbaiki, tapi sama-sama membela satu sama lain. Makanya kalau memang ini bukan hakam sama hakam, ini masih butuh penengah lagi yang di sisi tengah-tengah ya. Jadi pertemuan tadi menjadi ajang memperbesar pertikaian. Tadinya suami istri, akhirnya mantu dan besan ya, jadinya besan tambah besanan juga jadi tambah begitu gitu. Jadi dua keluarga besar. Itulah mengapa yang diperintahkan itu bukan sekedar keluarga besar bertemu, ya kan? Tapi satu hakim dari keluarga laki-laki, satu hakim dari keluarga perempuan. Kalau memang nggak ada dua-duanya begitu, oke lah ada ustadz itu siapa gitu ya. Jadi yang hadir itu harus mereka yang mempunyai kemampuan seperti hakim.
Ya, di mana hakim harus menengahi masalah, bukan terlibat dalam dukung mendukung, tapi mendudukan permasalahan sesuai dengan porsinya, kemudian menganalisa dan memberikan masukan pada masalah yang terjadi. Dan inilah yang kami rasakan berat ketika orang datang kan, saya ya siapa yang pingin sih mencampuri urusan orang lain, tapi kalau udah kadung gitu kan itu berat. Ketika saya mengambil keputusan, ketika saya memberikan masukan begini kan sebenarnya berat, takut jangan-jangan keliru dan sebagainya, atau saya pending, saya tanya ustadz lain dan sebagainya gitu. Tapi yang terjadi kadang masukan saya nggak didengar gitu kadang gitu ya, padahal itu takutnya luar biasa ketika keliru memberikan masukan itu ya. Dari ilmu-ilmu yang sudah saya pelajari itu hanya kadang-kadang itu butuh legitimasi saya untuk mengiyakan gitu ya pendapat masing-masing gitu lah. Ini kan namanya saya diperalat kalau seperti itu. Akhirnya saya sempat kemarin itu mendengar dari Ustaz Firandati kalau tidak salah, ketika Syekh Fauzan dicurhatin sama seseorang, kalau nggak suami istri langsung ke mahkamah aja, ke pengadilan aja, nggak mau gitu. Apa saya mengurangi begini ya gitu kan. Karena memang kadang-kadang beberapa kali saya diperalat gitu ya. Saya kalau nasihatin akhirnya nggak didengar itu. Bu, saya nggak marah ya ketika didengar itu ya, nggak didengar. Contohnya teman saya yang saat ini ada laki-laki pernah selingkuh terus curhat ke saya begini, tanya pengen tobat dan sebagainya, terus akhirnya menawarkan mau menikahi saya gitu. Jadi istri kedua itu. Jangan. Ini sih tidak bermasalah keluarga ya, tapi ini contoh lagi. Jangan. Kalau ini nggak tobat, kalau nggak diterapi, nggak di coaching, ini selingkuh itu kadang candu gitu. Berhenti di situ, beberapa bulan kemudian WA, Ustaz gimana ya biar bisa cerai tapi dari nikah siri. Akhirnya kamu nikah? Iya, maaf ya kemarin nggak ngikutin nasihat Ustaz lah. Ketika ada masalah tuh larinya ke saya lagi gitu. Ya kan itu. Nah, kadang-kadang saya nggak ngerti maksudnya orang bertanya itu untuk apa gitu. Kadang-kadang malah pinginnya itu egonya masih diiyakan, masih didukung. Kalau nggak didukung kayaknya jadi marah gitu ya, nggak cocok gitulah. Nah, sebenarnya nggak perlu datang ke saya dong kalau seperti itu. Atau selain yang dimintai pendapat begitu harusnya nggak usah datang gitu. Kalau datang kan berarti siap. Nah kadang-kadang kenapa sih nggak siap menerima kebenaran? Karena merobek-robek egonya gitu. Kok nggak dukung aku dan sebagainya. Padahal itu kami itu berat sebenarnya. Hanya memang ini sudah kami ambil jalan ini sebagai nanti bentuk menghadap Allah itu saya punya alasan mati, saya sudah mengambil langkah apa gitu ya. Sehingga dakwah saya tentang rumah tangga karena nyaris ini kosong gitu ya, nyaris kosong, hampir nggak, ya ada sih tapi nggak terlalu banyak ya, sehingga memang masih kadang japri, kadang datang langsung gitu ya. Dan semoga benar-benar yang dengerin YouTube ini, yang langsung denger di masjid ini gitu ya, kalau misalnya jujur ikhlas ketika ada persoalan itu memang benar-benar ingin menyelesaikan dan ada perbaikan, bukan masih menurut egonya, insya Allah akan ada taufik, ada jalan dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Pertanyaannya sudah ada ya. Ini saya baru buka HP ini. Ini sudah ada. Ini panjang sekali nih. Saya jawab dulu nggih pertanyaannya nih. Tapi ini kasusnya di luar ini ya. Enggak apa-apa wis. Izin bertanya menghadapi kesamaan dengan kasus LGBT yang sedang marak terjadi. Pertanyaannya bagaimana sikap seorang istri yang setelah menikah baru mengetahui bahwa suaminya menderita kelainan seksual, diketahui lewat HP suami, baik homoseksual, suka sesama jenis maupun heteroseksual, suka cowok dan suka cewek. Padahal suami dikenal dengan ta'aruf dan CV-nya semua baik, keluarganya juga orang baik-baik, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa laki-laki ini ada kelainan seksual sebelum menikah. Keluarga pun tidak percaya dan menyalahkan pihak istri, ingin ajukan gugatan cerai namun ditahan pihak keluarga suami
karena takut aibnya terbongkar. Namun bertahan sangat membuat istri menderita karena udah berhubungan badan saja sudah jijik, Kak. Kalau ada bukti yang kuat ditunjukkan, ya, ditunjukkan. Memang ini keluarga suami jelas tidak siap sebenarnya, bukan tidak terima ya, tidak siap. Masa anakku begitu dan malu dan sebagainya, dan itu bukan aib keluarga kan rasanya malunya gitu, malunya. Gitu. Ini sekali lagi LGBT sama zina menurut saya lebih berat LGBT. Yang kasus perselingkuhan itu sedang saya coaching, saya terapi, masih memungkinkan bertahan enggak itu ya. Saya sampaikan kepada istrinya, jika ini tidak tobat kamu ajukan cerai. Dan saya bilang sama di depan suaminya, kalau kamu enggak tobat, kalau istrimu menggugat cerai berarti harus siap. Karena kamu enggak tobat, karena ayatnya pezina dapat pezina, orang baik dapat orang baik, itu ayatnya. Kalau tetap berjalan dengan orang yang zina nanti enggak diberkahi. Nah, LGBT itu lebih dari itu. Jika betul-betul bertobat pada Allah SWT, silahkan. Dan Allah akan karuniakan dan bisa sembuh. Dan beberapa yang kemarin saya lihat videonya itu, saya sekarang sembuh, tapi tetap ada orang yang meragukan saya. Saya lihat videonya itu dengan pertobatannya gitu ya. Kemudian diterapi dan sebagainya, itu butuh perjuangan, butuh struggle yang luar biasa. Dan ini memang nggak bisa terus datang sekali. Ini tuh coaching namanya. Jadi saya yang orang-orang kasus perselingkuhan di tempat kami, yang datang ke tempat kami itu enggak setiap hari laporan, tapi setiap hari laporan dan sebagainya. Kadang datang lagi berapa hari, itu di coaching betul, bukan sekedar datang sekali terus ini lakukan, itu bisa ngelimpang lagi, selingkuh lagi gitu. Jadi kalau misalnya ini bisa tobat, alhamdulillah. Nah, kasus yang menimpa murid saya. Jadi dulu itu kan saya membina mahasiswa unsut ya. Jadi awal-awal kan belum ada ustadz di sini itu masih sedikit lah sekali ustadz itu. Saya bina unsut dan sebagainya. Akhirnya salah satunya dapat ustadz pimpinan pondok pesantren, hafidz Quran. Terus WA, ustadz suami saya ternyata LGBT, saat kemarin itu melakukan ini sama santri gitu. Gimana ustadz? Sudah tobat enggak? Ya bolak-balik nangis tobat, tapi bolak-balik begini gitu. Kan enggak diterapi, enggak di coaching dan sebagainya. Akhirnya saya sarankan cerai. Saya sarankan cerai itu. Akhirnya cerai dan akhirnya kemarin ngabarin sudah nikah lagi dengan ustadz. Sudah nikah lagi dapat ustadz, padahal ya janda, anaknya 3 ya. Akhirnya alhamdulillah ustadz sekarang saya dapat lagi, masya Allah suami saya begini gitu. Karena memang ini kenapa saya katakan LGBT ini lebih buruk ya? Karena kalau ya karena dihukum dua-duanya sama Nabi, itu istilahnya dihukum. LGBT itu kan pelaku sama korban dibunuh gitu, bahasanya gitu ya. Kalau zina gitu kan, kalau yang belum nikah ya dicambuk, kalau sudah nikah memang dirojam misalnya. Jadi ini jangan sampai terus dimaafkan tok tanpa ada proses dia berubah, terapi ya, ke psikolog, ke psikiater, ke ustadz, tobat, itu di coaching betul. Kalau mau dan sembuh boleh, saya sarankan begitu. Tapi kalau tidak ada itikat untuk sembuh dan sebagainya, saya sarankan cerai. Yang ini sekali lagi ya, saya jarang menyarankan cerai, tapi kasus seperti ini ya saya sarankan cerai. Ya, wallahu a'lam bishawab. Buka aib ya buka aib, nanti ya gimana lagi gitu. Memang alasannya itu gitu kan. Kalau misalnya di pengadilan udah, nah mungkin ditanya kenapa kamu cerai, ya ada masalah yang kamu tidak harus tahu, ya boleh begitu. Kalau ada yang mau menikah lagi sama orang itu, jangan, saya pernah jadi istrinya, jangan, saya sampaikan jangan. Misalnya kenapa disampaikan, itu juga nasihat. Jadi kita nggak buka aib semua gitu kan, tapi ini harus disampaikan ke pengadilan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana jika mendapati ternyata setelah menikah suami tidak bisa memberi nafkah batin? Istrinya masih muda dan suaminya juga masih muda. Namun setelah menikah kebiasaan sering nonton video porno membuat suaminya impoten. Suaminya diajak berobat ke dokter tidak mau dan menyuruh istrinya menggugat cerai saja. Bagaimana sikap istri seterusnya? Boleh. Ya. Boleh cerai. Ini termasuk nafkah wajib yang harus dilakukan oleh suami. Ya, gugat aja. Kalau misalnya
bisa diobati, alhamdulillah. Kok nggak mau lah, aneh kan sebenarnya. Wah ini juga bisa diterapi kok. Dan memang saya kan dulu belajar tentang tibun nabawi, akupuntur dan sebagainya sama salah satu teman seperguruan saya kan berdua dulu saya belajar itu kan. Tolong dong dakwah saya tentang rumah tangga. Jika yang belum punya anak ada nggak program promilnya dibikinkan herbal ya. Jika yang ini belum bisa memuaskan istri dibuatkan herbalnya dong biar tetap dakwah saya jalan nih ke sini biar tidak cerai dan sebagainya. Saya pernah mendapatkan satu pertanyaan ulama ya, fatwanya kayaknya. Jika mandul contohnya. Jika istrinya mandul tidak boleh dicerai karena suami masih bisa nikah sama yang lain. Tapi jika suaminya yang mandul lebih baik cerai. Ini lebih baik cerai. Karena ya istri pun berhak mendapatkan kebahagiaan, punya anak dan sebagainya. Ini pun termasuk ini gitu. Nanti uring-uringan dan sebagainya. Jadi kalau mau gugat cerai boleh. Dan ini tidak berdosa. Cerai yang kalau perempuan yang minta cerai tanpa alasan, ini ada alasan syar'i. Dan ini ya para ayah, para suami, calon ayah, jangan main-main lihat video porno. Jangan main-main untuk melakukan, mohon maaf ya, onani gitu ya. Karena ini akan menimbulkan impotensi. Karena saraf-sarafnya dan sebagainya. Ya, berikan tempatnya pada tempat yang halal saja. Sabari kalau belum nggak tahan puasa. Atur makan dan sebagainya. Karena ini benar-benar kejadian banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Karena mungkin sebelumnya masih mudanya, kadang masih seperti itu, berbuat seperti itu gitu ya. Ya, karena meletakkan tidak pada tempatnya. Seperti itu nggih. Kasusnya besar-besar ini ya pertanyaannya. Bagaimana mengetahui untuk calon menantu kita nantinya apakah ada kelainan seksual atau tidak? Karena ada beberapa kasus LGBT orang anak pondok menderita kelainan seksual dan orang tuanya juga tidak mengetahui anaknya menderita kelainan seksual sehingga yang jadi korban adalah anak perempuan yang baru tahu setelah menikah. Pertanyaan ini juga memang bikin deg-degan kami karena saya punya anaknya perempuan gitu ya. Jadi pertama doa kepada Allah SWT dan ya Allah gitu ya, datangkanlah jodoh untuk anak saya yang rinci aja, yang laki-laki sejati, yang sayang, yang apa semua minta. Yang pertama doa dan ini yang sudah kami lakukan. Adalah anak saya mungkin secara hitungan masih jauh, tapi sudah kami doakan untuk dapat jodoh yang baik. Karena masih jauh ya sebenarnya. Ya. Ya memang ini diselidiki. Wallahu alam ya bagaimana saya Utsaimin menyelidiki calon mantunya itu sampai calon mantunya lupa karena calon mantunya itu datang, saya boleh nggak anaknya saya untuk saya gitu. Terus ya nanti saya pertimbangkan. Diselidiki lama sampai ini tuh lupa kayaknya udah ditolak gitu. Setelah itu dipanggil saya setuju dengan kamu gitu. Dan inilah tugas wali. Hari ini betul. Kemarin saya datang lagi ke pondok pesantren karena kasus-kasus masih diundang lagi ke kasus pondok pesantren. Kasus-kasus seperti itu bahkan nggak nyala laki-laki. Ini perempuan itu. Jadi kemarin itu saya mendapatkan ada kakak kelasnya lewat itu sampai perempuan itu salting sampai meluk-meluk tiang gitu. Karena loh perempuan lihat perempuan bisa salting begitu gitu ya. Kemarin itu yang saya tangani yang perempuan malah nggak nyala laki-laki ya. Yang ini yang punya anak laki-laki juga harus deg-degan nggak ini? Karena sekarang deg-degan semua gitu. Jadi kalau ini baiknya seperti apa? Kita mungkin dohirnya, biasanya baik dan sebagainya. Sebenarnya mungkin baik religius, tapi galak apa enggak? Kadang-kadang religius kelihatannya di luar, tapi kalau galak ini enggak bagus. Beberapa kasus laki-laki yang LGBT karena bapaknya galak. Jadi memang diselidikinya tidak langsung ta'aruf gitu ya. Tidak langsung ta'aruf cepet-cepetan gitu, tapi ya harus diselidiki betul ini calon gitu ya. Dan memang apa ya? Ya kayak sudah setahun 2 tahun itu kayak udah mulai nanya-nanya gimana kayak itu yang ini sedang saya lakukan itu sama istri saya sama anak saya. Untuk anak saya ini saya sedang bidik ya, saya sedang bidik seseorang gitu ya. Enggak secara langsung saya selidiki sih, tapi kadang saya temuin gitu ya. Saya bidik gitu. Ini bagaimana dari keluarganya dan sebagainya gitu. Ini bukan anak pesantren malah. Ini bukan anak pesantren untuk walaupun anak saya sekarang hafidhah gitu ya. Tapi tidak harus anak pesantren kan. Tak selidiki dulu gitu. Sedang proses walaupun ini mungkin masih lama gitu.
Dan itu bisa jadi untuk orang lain juga nggak ngerti, tapi ini proses itu sudah tak jalankan. Jadi diselidiki gitu ya, sampai kalau memang dari sisi keluarga yang mungkin kelihatannya religius, tapi kalau apa istilahnya, kalau bapak galak dan sebagainya barangkali enggak, atau memang kalau mau begitu ya datang ke pondok dulu. Kasus gimana? Kasus yang di pondok pesantren yang saya kemarin nanganin itu hafid Quran, orang yang paling sopan. Akhirnya kan kaget semua pondok itu kan. Akhirnya, nah itu rata-rata ini hari ini gitu ya. Itu terjadinya juga karena lihat video porno sejak SD gitu ya sebelumnya, sehingga kemudian di pondok pesantren itu dilampiaskan ke teman-teman sejenisnya. Jadi ini memang minta sama Allah dulu, itu nggak ada cara lain. Hari ini itu minta dulu kuat sejak hari ini. Ketika anak kita mungkin SMP, SMA, sudah hari ini sudah, ya Allah gitu ya, datangkanlah jodoh anak saya yang baik, yang soleh, yang begini-begini, didetailkan, dirincikan. Walaupun kayaknya orang nggak ada laki-laki kayak gitu, minta aja sama Allah. Ya, minta sama Allah betul ya. Terus tetap diselidiki. Nah, saya pun ini ya sedang sedikit melakukan itu. Ya, menyelidiki. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara mendidik dan menjelaskan kepada anak supaya anak tidak sampai mengalami broken home, yang mana orang tuanya sudah bisa cerai, dan bagaimana caranya supaya anak tidak membenci salah satu dari ortunya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fiik. Masya Allah, ini bagus ya. Jadi mendidik anak supaya tidak broken home itu diberikan kasih sayang yang penuh. Walaupun ini bapak ibunya pisah nih, tapi bapak memberikan kasih sayangnya, ibu juga memberikan kasih sayangnya, walaupun mungkin kadang dapat bapak, kadang dapat ibu gitu ya. Bapak ibunya sudah tidak ada hubungan, tapi anak tetap tidak ada mantan anak, tetap harus dilakukan. Kenapa orang-orang broken home walaupun sudah ngaji kadang bisa selingkuh dan sebagainya? Kemarin juga ada salah satu teman saya juga, suaminya lulusan pondok pesantren dan kerja di pondok pesantren pun selingkuh gitu ya. Kenapa itu? Biasanya ada hati atas sisi ruang batin yang kosong, yang dia tidak mendapatkan kepuasan. Misal dia tidak mendapatkan itu dari ibunya. Contoh yang sedang saya tangani kasus ini, seorang laki-laki selingkuh terus karena dulu itu dia kosong dari ibunya. Dia sering bertengkar sama ibunya, akhirnya selingkuh. Dia nggak puas dengan satu istri kan, selingkuh lagi. Ya berarti kalau anak laki-laki harus dekat sama ibunya, harus dekat sama bapaknya, pokoknya harus dapat dekat dari bapak ibunya. Enggak hanya nasihat ditasihati, nah gitu ya. Rumah tangga yang baik, pilih yang soleha, kamu perbaiki diri dari sisi ilmu agama dan sebagainya, tapi dari sisi kasih sayang dia harus mendapatkan kasih sayang dari bapak sama ibunya, sehingga nanti dia tidak egois karena dia sudah terpenuhi kasih sayang dari kedua orang tuanya. Ya tetap dinasihatin gitu ya. Misal kalau jadikan pelajaran sama bapak ibu, nah sampaikan memang itu, misalnya ini ikut ibu, itu ayahmu, pengorbanannya banyak, tetap hormati ayahmu, tetap doakan ayahmu. Ayahmu sama ibu itu ada masalah, tapi memang kamu tidak ada masalah sama ayah, misalnya gitu. Kalau itu ikut ayah, kemarin saya dapat itu, datang ke tempat saya, memang suami istri, memang bapak anaknya jadi narkoba dan sebagainya. Bapaknya hebat juga, kamu nggak boleh begitu sama ibu, itu tetap itu ibumu gitu. Narkoba anaknya, ya dikonsultasikan ke saya karena narkoba gitu. Itu tetap ayahnya itu nasihatin, itu tetap ibumu, kamu nggak boleh berbuat begitu sama ibu, kualat begini tetap. Jadi walaupun suami istri itu berpisah ada masalah, tapi jangan bawa masalahnya ke anak, sehingga tetap itu ayahmu, kamu datang ke ayahmu, itu ibumu, kamu datang ke ibumu ya, bantu apa dan sebagainya. Nah legowo begitu ya, karena kalau masih memang bapakmu, memang ibumu, nanti anaknya makan broken home lagi kalau seperti itu, karena akhirnya benci, tidak percaya sama orang lain dan sebagainya. Karena saya pernah mendapatkan, saat ini adik saya belum mau nikah, nih tolong diruqyah gitu, bukan gangguan jin, tapi keliru, ibunya cerita tentang bapaknya, bapakmu begini-begini, sampai anak perempuannya itu jadi malas nikah.
karena paling nanti dapat laki-laki yang kayak model laki-laki ya bapak gitu. Akhirnya malas nikah, nggak hanya broken home, ya sebelum nikah aja udah nggak berani gitu. Dan juga makanya harus harmoni ya, penting ini kalau sudah itu diputus sama Allah, minta ampun sama Allah dan sebagainya, terus didik anak dengan sebaik-baiknya. Pas ada kejadian juga bapaknya itu selingkuh, anaknya tahu dan ibunya jadi mati muda ya, karena mungkin ngengken ya, ada luka batin istilah gitu kan, mati muda sampai akhirnya anak perempuan ini curiga sama suaminya bawa selingkuh gitu kayak bapak saya gitu. Akhirnya kan rumah tangga juga nggak baik-baik saja, itu bertengkar gitu. Karena luar kota kan, video callan gitu. Tapi suami satu rumah tapi yang satu video call di mana gitu. Akhirnya satu rumah, yang satu di kamar mana gitu. Akhirnya tak dileraikan, kemudian dia, kamu minta maaf sama istri. Ya udah, saya minta maaf. Itu datang ke istrinya minta maaf ya gitu. Jadi datang sambil jalan itu saya lihat video callnya itu. Itu pun begitu. Jadi kadang-kadang melihat orang tuanya nggak baik-baik saja itu menjadi trauma gitu. Makanya terus didoakan ya, dan kita minta ampun pada Allah SWT atas dosa-dosa yang pernah terjadi. Minta maaf sama anak-anak, terus dikasih sayang. Insya Allah baik, insya Allah. Maula alam bisawab ya. Bagaimana cara memberi pengertian ke suami supaya lebih bisa mengambil keputusan suatu masalah, jadi bukan istri yang mengambil keputusan. Mas, misalnya bahasanya ya, ini ada begini sebaiknya gimana ya? Umi aja sih gitu. Saya ini istri gitu, saya akan ikut jenengan, apapun keputusan saya dukung. Misalnya keliru, jangan diwelehke, kan keliru jangan. Masya Allah, terima kasih udah ngambil keputusan ini gitu ya. Insya Allah kita lanjutkan ya. Besok misalnya ada kurang baik, maaf ya Mi, kurang bagus, nggak apa-apa Mas, udah bagus, sudah berani ngambil keputusan. Nah kita tetap sabar walaupun mungkin lama nggak diambil keputusan. Mas ini ngundang tukang lah gitu, gentengnya udah ini bocor itu, lama istri jangan ngundang tukang, tetap biar suami diingetin aja. Terus nanti lama-lama bisa. Setiap ambil keputusan dihargai, walaupun mungkin masih belum bagus keputusannya, dihargai. Masya Allah, alhamdulillah hari ini Mas sudah bisa ngambil keputusan ini, alhamdulillah gitu. Jadi memang didorong, walaupun mungkin kita gatel ya, perempuan itu kok nggak ngambil keputusan, alah suwen, itu nanti malah suami jadi mandul dalam artian tidak berani ngambil keputusan, tidak berani ngambil, tidak konflik ya, berani ngambil konflik dan sebagainya, tidak berani ngambil risiko gitu. Karena itu kadang-kadang dulu pengasuhannya udah kurang bagus, jadinya istri pingin menyeimbangkan supaya rumah tangga berjalan, akhirnya ngambil keputusan dominan. Nanti istri jadi lelah juga, suaminya yang malah jadi mandul, tidak berani ngambil keputusan selanjutnya. Tetap ngerem, mundur dikit ya, ngerem, mundur dikit, dorong lagi suaminya untuk ngambil keputusan, lama-lama insya Allah bisa. Insya Allah itu yang bisa dilakukan. Wallahu a'lam. Bagaimana tips supaya lebih ikhlas legowo dalam menghadapi sikap suami saat menyakiti hati istri? Kalau terjadi begini, bahwa rasa sakit hati itu akan mengampuni, otomatis dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah SWT jika kita sabar. Kemarin saya dapat video, bukan kemarin persis ya, beberapa hari yang lalu saya dapat video dari Ustaz Firanda, ujian apapun, jadi ujian ya kekurangan, kehilangan, atau ini sekarang disakitin suami, ujian apapun itu belum tentu dapat pahala, kecuali jika respon kita sabar, kecuali jika respon kita ridho. Kalau enggak dapat pahala. Toh sama saja mengalami itu enggak dapat pahala. Ya Allah, ketika rasa sakit, ya Allah, sakit ya Allah, saya ridho ya Allah. Sampaikan, diucapkan. Saya kalau mengalami seperti itu ya, saya ridho mengalami ini ya Allah, saya ridho mengalami ini ya Allah, saya ridho ya Allah. Ya Allah, kalau ini jadi bungkus permen, saya minta permennya umroh ya Allah, saya minta permennya saya bisa haji ya Allah, saya minta begini. Jika ini sesuatu yang ya, ini harus saya lewati, ini Engkau telah menyiapkan kado istimewa untukku ya Allah.
sakit ya Allah, berat ya Allah, tapi saya husnudzon, Engkau telah menyiapkan episode yang indah untukku ya Allah. Ampuni segala dosa-dosaku ya Allah, ampuni dosa suamiku ya Allah, berikan kelembutan hatinya dan sebagainya. Ya latihan, salah satunya latihan terapi yang pernah saya share. Ya, salah satunya terapi yang pernah saya share. Kalau belum, mungkin Ummu Nisa masih ada. Kalau belum punya, kalau enggak boleh jabri ke saya, nanti saya bagi terapinya. Untuk terapi supaya menghadapi sesuatu dengan ikhlas, dengan ridho begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah cukup ini pertanyaannya.